and unclean. Sin was stained on me, and shame was running deep. But love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, I'm clean. And God, how can it be? I'm ransomed and redeemed, and standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I'm clean. It's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is supreme. I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian, semua dalam kondisi bersuka cita, amin. Luar biasa. Mari saudaraku terkasih, ini saat yang indah. Pastikan bahwa hari Minggu selalu kita mau beribadah bersama-sama dengan saudara Siman untuk menyembah Bapa di surga, amin. Mari saudaraku terkasih, kita manfaatkan waktu ini. Jangan lupa mematikan setiap alat komunikasinya atau yang bisa menimbulkan suara sehingga kita terganggu. Mari kita silentkan dan kita mau berfokus masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang padamu, Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami rindu menyembah-Mu, kami rindu meninggikan Engkau. Kiranya Engkau layakkan kami semua Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mengakui bahwa kami begitu banyak salah, begitu banyak dosa kami. Sehingga sebelum kami masuk di dalam ibadah ini, sebelum kami dibawa oleh Engkau di dalam hadirat-Mu, kiranya Engkau layakkan kami untuk menghadap Engkau Tuhan. Sehingga setiap pujian, setiap rasa syukur yang kami naikkan kepada Engkau sungguh berkenan padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menyembah-Mu dengan kesungguhan hati kami. Biarlah roh kami sungguh-sungguh memuji Engkau. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, saat ku menyembah-Mu,
bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami ya Bapa. Ketika kami menaikkan puji-pujian ini, ketika anak-anak-Mu yang beriman padamu ada di tempat ini, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau disenangkan, kiranya Engkau hanya menerima puji-pujian dari kami. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Kau katakan saat ku memuji-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, kami rasakan kemuliaan-Mu. Haleluya, kami memuji Yesus.
Kami memuji-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau, sebab Engkau yang layak dipuja, ditinggikan. Kami angkat hati kami sepenuhnya Tuhan di hadapan Engkau. Kami angkat hati kami. Ku angkat hatiku, ku pandang kemudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri saudaraku terkasih. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Saat ku sembah, ku puji-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku memuji-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan, disembah selama-lamanya, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu ya Roh Kudus, tolong kami masuk di dalam hadirat-Mu, masuk dalam hadirat Tuhan, dan merasakan ibadah ini untuk kemuliaan nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh
kasih salam ke kiri kanannya, karena kita mau lebih bersyukur kepada Tuhan. Ayo kita bersyukur di dalam bait-Nya karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena Dia pelihara kita hari demi hari selama-lamanya. Mari bertepuk tangan saudaraku terkasih. Mari bersukacita bersama-sama, karena di dalam Yesus ada kekuatan baru. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Amin saudaraku terkasih, kasih setianya untuk selama-lamanya, untuk kebaikan kita. Mari lebih dahsyat lagi bersukacita datang di dalam hadirat Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari semuanya katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Lebih dahsyat dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk selamanya, bawasannya untuk kasih setianya, kasih setianya. Sama-sama katakan, bersyukurlah, bersyukurlah. Beri tepuk tangan paling luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Siapa yang di sini ingin bertumbuh, katakan amin. Siapa di sini mau berubah, katakan amin. Jangan khawatir, meskipun perubahan kita lambat, tapi yakin di dalam Kristus kita akan semakin berubah menjadi semakin serupa dengan Dia. Amin. Sedikit demi sedikit kita mau berubah, tiap hari, tiap sifat seperti Tuhan Yesus Kristus. Demi sedikit, tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, yang dulu lagi, namun ku tahu ku pasti sempurna
Yang percaya katakan amin. Sedikit demi sedikit, mari rubah sifat kita semakin menyerupai Tuhan Yesus. Sedikit demi sedikit, Tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh juru selamat, ku takkan seperti yang dulu lagi. Walaupun ku nampak lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna. Katakan dia ubahku, dia ubahku. Oh juru selamat, ku takkan seperti yang dulu lagi. Walaupun ku nampak lambat, namun ku tahu ku pasti. Walaupun ku nampak lambat, walaupun ku nampak lambat, namun ku tahu ku pasti. Katakan ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna kali, ku pasti sempurna nanti. Ku pasti sempurna nanti. Amin saudaraku. Siapa yang mau sempurna di dalam Tuhan Yesus, katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Silakan duduk kembali, kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kehidupan kami Engkau pelihara. Bukan kehidupan kami secara jasmani saja, tetapi secara rohani pun Engkau pelihara Tuhan. Bahkan karakter kami Engkau ubahkan dari waktu ke waktu. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, karena kami memiliki hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Berkat yang sudah kami terima ini, yang merupakan berkat dari Engkau Tuhan, kami mau kembalikan di dalam persepuluhan, persembahan khusus dan persembahan sukarela kami. Kami dengan bersuka cita Tuhan mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Yesus,
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup Tuhan, kami hidup bagimu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap. Saya undang pendeta Thomas. tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pagi hari ini kami boleh menyembah Tuhan dalam ibadah sama seluruh jemaat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami karena janji-Mu. Bapa, biarlah Engkau juga berfirman pada kami semua, Tuhan, jamah kami semua, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menjamah kami satu persatu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami satu persatu masing-masing ini. Berkati juga untuk anak-anak kami, walaupun mereka hanya beberapa orang, beberapa anak. Biar Tuhan juga memberkati, menolong guru yang membimbingnya, sehingga dengan kuasa Roh Kudus anak-anak-Mu akan bertumbuh, akan mengenal Tuhan, bahkan akan percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka pribadi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Saya mengharapkan kita semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Nah, saya melihat saya ada berdiri di depan orang-orang yang terus bertumbuh. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bertumbuh, baik bertumbuh secara fisik. Kita semuanya awalnya sama, dari seorang bayi yang tidak bisa apa-apa, yang bisanya hanya nangis, tapi makin lama makin besar dan bertumbuh semakin pintar, berkembang hingga sampai saat ini. Juga bersyukur dalam pertumbuhan rohani pun saya melihat
Bapak Ibu adalah orang yang bertumbuh secara rohani. Ya mungkin dulu pernah mengalami masa-masa yang malas untuk beribadah. Tapi saya melihat bertumbuh makin setia kepada Tuhan. Nah, walaupun demikian, seperti firman Tuhan yang kita pelajari dalam 1 Petrus berkata bahwa Tuhan inginkan kita harus terus bertumbuh. Walaupun sudah bertumbuh, tapi Tuhan ingin rohani kita akan terus bertumbuh. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang faktor yang menyebabkan kita bertumbuh, yaitu firman Tuhan, yaitu input yang kita masukkan dalam rohani kita. Itulah yang menjadi faktor rohani kita bertumbuh. Kalau kita menikmati firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan yang adalah kebenaran, itu menjadi makanan rohani. Sehingga salah satu kunci pertumbuhan rohani adalah jikalau kita menikmati firman Tuhan. Jikalau kita melakukan firman Tuhan, saya percaya kalau kita taat pada firman Tuhan, pasti kita bertumbuh. Nah, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang lawannya, yaitu penghalang pertumbuhan dalam rohani kita. Jadi pasti kalau ada penyebab pertumbuhan, pasti juga ada penghambat atau penghalang pertumbuhan. Selaku yang Tuhan, tema pada ini adalah hati yang jahat itu menjadi penghalang pertumbuhan rohani kita. Jadi sesuatu yang sehat itu, saudaraku, pasti bertumbuh. Ini ada gambar yang minggu lalu saya sampaikan. Kalau yang sehat pasti bertumbuh. Grafiknya selalu naik secara fisik. Secara fisik ada momen-momen pas saat mentok puncaknya, yaitu pada saat dewasa, kemudian setelah itu mulai menurun. Sudah nggak bisa bertumbuh secara fisik, secara jasmani. Tapi tidak demikian dengan rohani. Rohani kita walaupun sudah tua, sudah manula, tetap Tuhan ingin kita terus bertumbuh. Nah, ini bedanya pertumbuhan secara fisik dan rohani. Dan penyebab pertumbuhan adalah input makanan yang kita makan. Salah satunya kalau kita sejak kecil sehat, kita makan makanan yang cukup bergizi dan cukup teratur, pasti kita akan sehat. Kalau secara rohani, kalau kita makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan yang cukup, pasti rohani kita akan sehat. Penghalangnya secara fisik salah satunya adalah sakit penyakit. Dan rohani, salah satu penghalangnya pertumbuhan rohani adalah kejahatan yang ada dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ukuran dalam pertumbuhan itu ada 3 dalam rohani, ya, itu 3. Nah, kita akan coba evaluasi apakah kita bertumbuh atau tidak. Nah, pertumbuhan itu ditandai bagaimana kita bersikap, bagaimana kita menghargai satu sama lain. Apa kita semakin hari semakin rendah hati, bisa menghargai orang lain, atau kita masih sangat emosional, sombong, minta dihargai. Nah, itu ukurannya yang pertama adalah bagaimana kita bersikap kepada orang lain. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita bertumbuh, semakin kita merendahkan hati kita di hadapan orang lain. Semakin menganggap orang lain lebih penting daripada kita. Dan yang kedua indikasinya bagaimana kita berkata. Apakah perkataan kita perkataan yang menghancurkan, mengkritik tidak salah. Tapi kalau mengkritik yang selalu itu menghancurkan, membuat orang lain menjadi takut,
Nah, itu sangat berbahaya. Perkataan kita apakah kita membangun, menguatkan orang-orang atau teman kita satu sama lain. Dan yang ketiga, bagaimana perbuatan kita? Apakah perbuatan kita itu memuliakan Tuhan atau memalukan Tuhan? Itu 3 indikasi. Kita bisa evaluasi selama bulan ini bagaimana apa kita sudah bertumbuh rohani kita dengan 3 indikasi tersebut. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan belajar 2 hal pada bagian ini. Yang pertama, kita akan belajar bahwa kehidupan kita itu ditentukan dari hati. Apa yang kita lakukan itu sesungguhnya sumbernya dari hati. Sentral dari hati. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita masuk dalam hati, itulah yang akan keluar. Tersebabnya Tuhan berkata, yang menajiskan kita bukan apa yang kita makan. Yang kita makan itu masuk dalam mulut dan akan keluar. Kita buang ke jamban. Tetapi Tuhan berkata yang menajiskan kita adalah apa yang keluar dari hati kita. Itu sebabnya hati kita tidak ada yang tahu. Perbuatan kita diketahui orang. Perkataan kita diketahui orang. Sikap kita diketahui orang. Tetapi hati kita nggak ada yang tahu. Kecuali Tuhan. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-45, ini saya gunakan Alkitab terjemahan baru bagian kedua. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya. Maaf ya, saya ingat. Orang yang baik mengeluarkan apa yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan apa yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya mengeluap dari hatinya. Apa yang kita ucapkan itu sesungguhnya mungkin sudah lama kita pendam dalam hati kita. Sikap kita yang mungkin nampak itu mungkin sudah lama terpendam dalam hati kita. Jadi apa yang dari hati kita itulah yang akan keluar, yang akan dinyatakan melalui perkataan, melalui sikap, dan juga melalui perbuatan. Jadi sangat penting kita mengoreksi karena hati kita ini pusat. Sebelum keluar itu sudah ada dalam hati kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sering salah ya. Fokus kita itu hanya masalah jasmani. Kebanyakan fokus kita itu hanya jasmani, padahal tubuh kita itu dikatakan sehat jikalau sehat jasmani, sehat jiwani, dan juga sehat rohani. Ada 3 unsur dalam hidup kita: tubuh, jasmani, rohani, dan jiwa. Tetapi yang sering kita perhatikan hanyalah masalah jasmani saja. Pada waktu kita mengalami sakit, pusing. Tadi waktu saya mau berangkat di gereja, saya muter gitu ya. Kemudian Randy menjemput saya. Dan ibu langsung minum ini. Jadi begitu kita sakit fisik, kita langsung reaksi. Itu bukti bahwa fokus kita adalah pada hal yang jasmani. Pada waktu kita mengalami lapar, kita langsung cari makan. Tetapi kita kurang perhatikan yang sifatnya jiwa. Jiwa itu ada perasaan, kehendak, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan ya, pikiran.
Jadi 3. Nah, saya menggunakan konsep kakak saya gini, Dek, kita itu sudah pensiun, sudah tua. Yang penting saat ini justru jiwa kita yang kita bikin sehat. Supaya kita bisa happy, bisa senang, bisa menikmati. Kalau masalah makanan udah nggak perlu. Artinya apa? Artinya ya kita perlu makanan bergizi tapi tidak perlu macam-macam. Tapi yang penting sekarang tinggal 2, jiwa dan rohani. Bapak Ibu, kita jarang sekali kita memperhatikan jiwa kita, yaitu jiwa itu perasaan, keinginan, dan kehendak tadi. Kadang-kadang kita membiarkan di antara anggota keluarga kita mungkin ada masalah, kecewa, sehingga perasaannya terganggu dan sakit. Tapi kadang-kadang itu kita abai. Apalagi perkara rohani yang sangat sekali jarang kita perhatikan, masalah rohani. Padahal Tuhan berkata bahwa rohani inilah yang mengendalikan jiwa dan tubuh. Amin. Tuhan berkata rohani kita yang mengendalikan jiwa dan tubuh. Kalau rohani kita tidak sehat, jiwa kita nggak sehat, tubuh kita nggak sehat. Saya beri contoh, misalkan saya pernah mengalami itu. Rohani kita nggak bisa mengendalikan saya secara jasmani. Saya waktu kecil masih remaja itu ya tidak pernah menjaga makan. Saya makan itu sekali makan ya 2 piring. Bahkan sudah menikah pun, ketika saya ada pelayanan yang diundang makan jemaat misalkan, sampai rumah pun saya masih makan. Ada acara di gereja malam, sampai rumah pun saya masih makan. Kenapa? Saya berpikir kalau belum makan di rumah rasanya belum makan. Saya makan suka yang lemak-lemak. Kenapa? Karena rohani saya nggak bisa mengendalikan. Nggak bisa mengendalikan, oh ini nggak baik untuk kesehatan, ini berbahaya. Nggak bisa. Sehingga berdampak sakit secara jasmani. Jadi rohani itu sangat penting. Rohani kita mengendalikan jiwa kita. Kalau kita ada masalah yang besar, jiwa kita terganggu. Kalau rohani kita nggak bisa mengendalikan, nggak bisa memanage, itu menjadi jiwa yang semakin sakit parahnya. Nah, tapi saudaraku, sekali lagi, banyak orang mengabaikan masalah rohani. Fokusnya hanya jasmani. Kenapa? Karena jasmani yang kelihatan. Usia yang udah mulai lanjut, ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak yang punya berkat sudah mulai takut. Bagaimana supaya kulitnya nggak keriput? Bagaimana nggak kelihatan? Mulai perawatan kulit dipertingkat, dipertambah, membutuhkan biaya besar, nggak masalah. Tetapi jarang yang memperhatikan bagaimana rohani kita. Kok saya semakin jauh dari Tuhan? Kok saya semakin sering kecewa? Kok saya semakin cengeng? Karena itu semuanya adalah masalah perkara rohani. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam Amsal, Salomo menulis demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita melihat alat stetoskop Tuhan, kalau kita lihat Tuhan tahu bagaimana hati kita sesungguhnya. Sebelum keluar
di permukaan dalam bentuk perkataan, tindakan, itu Tuhan tahu. Dan mungkin saudara juga tahu hati saudara. Jadi sebelum keluar perkataan jahat, mungkin hati saudara ada kejahatan. Dan saudara tahu mungkin. Sebelum keluar timbul perbuatan jahat, mungkin saudara mengerti bahwa ada penuh dengan kejahatan-kejahatan yang ingin saudara lampiaskan. Sampai akhirnya keluar ketika sudah tidak bisa lagi mengendalikan itu. Jadi Tuhan mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang harus dijaga? Apa yang harus dijaga, saudaraku? Nah, di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31, Rasul Paulus berkata demikian, segala kepahitan, ingat, kepahitan menghancurkan jiwa kita. Kepahitan menjadi penghalang terbesar rohani kita tidak bisa bertumbuh. Sakit hati, dendam membuat kita nggak bisa bertumbuh rohani kita. Itu menjadi penyebab yang utama, yang sangat fatal bagi pertumbuhan rohani kita. Ada kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Ada banyak masih banyak lagi kejahatan itu. Dan Tuhan berkata, buanglah, hendaklah buanglah itu semua dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Artinya yang dimaksud dengan kejahatan di sini bukan hanya kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, bukan itu saja. Tapi masih banyak dikatakan, dan segala kejahatan yang lain buanglah dari hidupmu. Itu sampah. Jika hati kita jahat, rohani kita sulit bertumbuh. Kejahatan merupakan penghalang pertumbuhan rohani. Itu penyakit. Jika tubuh kita secara fisik ada banyak penyakit, maka penyakit itu akan menggerogoti tubuh kita. Tidak akan bisa kita sehat. Nah, saudara Tuhan, lalu bagaimana supaya kita bisa mengalahkan kejahatan ini? Bagaimana kita bisa memberantas kejahatan? Segalanya pasti ada obatnya. Masalah ada penyelesaian. Kejahatan pun juga ada penyelesaiannya. Beberapa tahun yang lalu kita sangat semangat, gereja kita mengadakan pelayanan pemulihan, pelepasan. Bukan hanya anggota gereja yang sudah kita layani. Dulu ada banyak anggota gereja yang sangat malas. Kenapa? Karena sakit rohaninya. Tapi begitu kita layani pelepasan, dia bisa mengampuni. Sakit hati kita bisa bongkar, sehingga bisa menerima orang yang sangat dibenci, yang didendam itu. Begitu dia bisa mengampuni, rohani mulai bertumbuh, mulai semangat. Bukan hanya teman-teman dari anggota gereja kita, Bapak Ibu, kita diminta melayani beberapa gereja yang lain. Kita pernah, tim kita
melayani dari sore sampai malam hari, sampai pagi-pagi baru pulang. Karena cukupnya jauh, tempatnya jauh. Kita melayani mereka. Secara hitung-hitungan kita rugi. Kita capek, kita lelah. Tapi ketika kita melihat perubahan orang-orang yang kita layani itu, kita senang. Tidak bisa dinilai, tidak bisa diukur dari apapun. Kadang-kadang tengah malam, waktu itu kita lapar, nggak ada uang. Ya karena kami nggak mau mengganggu dari uang gereja, karena itu pelayanan pribadi kita masing-masing. Tapi kita senang. Begitu beberapa waktu yang lalu diberitahu oleh pendetanya, wah Bapak ini sekarang sangat setia. Bapak ini sekarang sangat semangat. Itu menjadi penghiburan. Rasakan kasih Tuhan. Jadi kita sungguh-sungguh terbuka. Inti dari masalah dosa ini bisa diselesaikan jikalau kita terbuka. Kita berdosa itu manusiawi. Kita punya musuh. Kita punya orang yang kita benci, itu manusiawi. Kita kecewa dengan orang itu manusiawi. Tetapi obatnya apa? Obatnya adalah kita terbuka. Pada waktu kita ada pelayanan pemulaan ini, syarat utama adalah terbuka. Kalau kita terbuka, dosa, kejahatan apapun bisa terselesaikan. Tetapi jika nggak terbuka, itu akan susah. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, masalah dosa itu kuncinya terbuka. Bagaimana kita terbuka? Mengakui dosa kita. Memang mengaku dosa itu menyakitkan. Mengaku dosa itu kadang-kadang kita ditertawakan orang. Mengaku dosa itu kadang-kadang kita diremehkan orang. Mungkin kita dikucilkan orang. Tapi itu resiko. Pada waktu kita mengakui dosa, justru Tuhan semakin mengasihi kita. Tuhan sangat senang dengan orang yang terbuka. Tuhan sangat senang jika kita mengaku dosa. Dikatakan jikalau engkau mengaku dosamu, jikalau engkau saling mengaku dosamu. Kata saling berarti bukan sendiri. Dalam Yakobus, jikalau kamu saling mengaku dosamu, kamu akan disembuhkan. Kata saling itu bukan berarti sendiri. Pasti lebih dari sendiri, minimal 2 orang. Dan 2 orang, jikalau kamu mengaku dosa, saling mengaku dosa, kalau kita saling mengaku dosa dengan Tuhan, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan nggak berdosa. Ada orang, ya Pak, saya paling udah ngaku dosa dengan Tuhan kok. Itu nggak bisa, saudaraku. Kan dikatakan kita saling mengaku dosa. Kita nggak bisa mengatakan saya saling mengaku dosa dengan Tuhan, nggak mungkin. Tuhan nggak pernah berdosa. Jadi pengkata Yakobus itu saling mengaku dosa berarti kita saling mengaku dosa kepada orang lain. Mungkin kepada saudara yang saudara nggak percaya. Siapa yang saudara nggak percaya? Jika saudara mengaku dosa, supaya orang ini nggak ngember, nggak disampaikan orang lain. Saudara perlu ada orang, supaya orang itu mendoakan saudara. Bahkan bisa mempertemukan dengan siapa saudara kecewa. Nah, jadi dosa itu dapat diselesaikan jikalau kita saling mengaku. Saling mengaku. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan,
Nah, bagian yang kedua ini kita akan pelajari bahwa kalau kita masuk firman Tuhan dalam hidup kita, maka firman Tuhan inilah yang akan mengingatkan kita, menolong kita, menyadarkan kita akan dosa kita. Kita akan buka firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang 1, Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di kelompokan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi alir air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Saya akan menggarisbawahi orang yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan penyelesaian dari kejahatan itu adalah menyukai Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Sebelum ayat yang kedua, pemazmur membandingkan antara kehidupan kita yang menyukai firman Tuhan dengan yang tidak menyukai firman Tuhan. Ayat 1 itu ditekankan orang-orang yang tidak menyukai firman Tuhan. Itu sebabnya pemazmur berkata, setelah mengucapkan ayat 1, pemazmur berkata, tetapi itu artinya bukan yang diucapkan ayat 1 itu, tetapi lawannya. Lawannya apa? Kesukaannya Taurat Tuhan. Jadi pilihan. Kalau kita menyukai firman Tuhan, menyukai Taurat Tuhan, saudaraku, tidak bisa melakukan ayat 1 ini. Orang yang menyukai firman Tuhan tidak akan melakukan yang 1 ini. Gak bisa bersama-sama. Apa ayat 1 itu? Yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik. Jadi kalau kita itu menyukai firman Tuhan, kita kan gak menuruti. Jikalau kita diajak melakukan seperti jalan hidup orang fasik itu, kita gak mau. Kalau kita menyukai firman Tuhan, kita gak akan mau berdiri bersama orang-orang yang berdosa. Gak mau kita diajak ngerumpi. Gak mau kita diajak bergosip. Gak mau kita diajak melakukan dosa yang lain. Tidak mau kita duduk bersama-sama dengan komplotan pencemooh. Jadi kalau kita menyukai firman Tuhan, pasti kita tidak suka dengan hal tersebut. Kita nggak suka melakukan hal yang jahat. Kita nggak seperti orang yang fasik. Kita nggak mau melakukan dosa. Kita nggak mau ini. Tapi saudaraku, sering kita berdalih, ya Pak, roh memang penurut, tapi hati lemah. Tapi tubuh lemah. Sehingga wajar kalau saya masih seperti itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menyukai firman Tuhan, saya artikan menyukai ini pilihan. Menyukai itu bukan sengaja, tapi pilihan. Kalau kita dihadapkan dengan dua barang, misalkan
Pasti ada yang saudara suka dan ada yang tidak suka. Kalau di depan saudara ada dua barang, misalkan satunya HP, satunya mungkin laptop, harus pilih. Itu artinya menyukai. Pengertian menyukai berarti ada satu yang disukai, ada yang tidak sukai. Bukan saya suka Alkitab, saya suka membaca firman Tuhan, tetapi saya juga suka bergosip. Saya juga suka melakukan perbuatan dosa. Saya juga suka untuk ngerumpi. Saya juga suka untuk fitnah. Tidak seperti itu. Nah, jadi saudaraku yang Tuhan, pemazmur berkata, menyukai firman Tuhan berarti harus meninggalkan yang ayat 1 tadi, meninggalkan kehidupan orang fasik, meninggalkan dosa, kejahatan, dan lain sebagainya. Sebabnya gambar itu harus meninggalkan kegeraman, kepahitan, kemarahan, itu masukkan sampah. Kalau kita menyukai firman Tuhan, itu semuanya kita anggap sampah. Kita tinggalkan. Kita menyukai berarti yang lain itu tidak kita suka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu merupakan yang menuntun kehidupan kita, yang memberitahukan kepada kita. Firman Tuhan akan membuat kita mengerti bagaimana kita meninggalkan dosa itu. Firman Tuhan membuat kita sadar akan dosa. Firman Tuhan menuntun kita bagaimana supaya kita tidak hidup lagi dalam dosa. Kalau kita melihat dalam Mazmur, bagian lain Mazmur 119 ayat yang ke 105, firman Tuhan itu menjadi pelita. Pelita yang menuntun perjalanan hidup kita, sehingga hidup kita itu tahu yang baik, karena ada pelita yang menerangi. Kalau kita dalam kegelapan, sangat berbahaya. Bisa nabrak, bisa masuk jurang, bisa jatuh. Tapi kalau kita berjalan, ada pelita, walaupun kegelapan, ada pelita, kita bisa tahu. Nah, firman Tuhan itu menerangi, menuntun kita. Kita bisa membedakan, wah ini baik, ini keinginan Tuhan, dan ini yang tidak diingini Tuhan. Harus bisa memilih. Oh, kalau saya bergosip, memang saya senang gosip. Saya puas. Kalau bisa menggosipkan orang lain tuh saya puas. Tapi Tuhan gak seneng. Oh, kalau saya bisa memfitnah dia yang sudah menyakiti hati saya senang. Tapi Tuhan gak senang. Kita bisa memilih. Dan firman Tuhan yang menerangi kita. Kita bisa memilih mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang Tuhan tidak kehendaki. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam firman Tuhan dalam 2 Timotius itu dikatakan segala tulisan yang di halaman Allah, yaitu Alkitab itu memang bermanfaat. Jadi sangat besar manfaat firman Tuhan. Apa manfaatnya? Ada 4. Yang pertama adalah mengajar,
menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Perhatikan, mengajar. Supaya kita diajar firman Tuhan. Jikalau dulu kita nggak tahu tentang dosa, kita nggak tahu, oh ternyata memfitnah itu nggak benar. Nah, kita bisa belajar firman Tuhan akan mengajar kita. Kalau kita nggak tahu, kalau kita punya pikiran saja yang jahat, itu berdosa. Firman Tuhan akan menjelaskan untuk menyatakan kesalahan kita juga. Firman Tuhan juga akan berguna memperbaiki kelakuan kita. Makanya ukuran hidup kebenaran itu adalah firman Tuhan, bukan orang lain. Patokan cermin hidup kita adalah firman Tuhan. Akan mendidik. Kadang-kadang mendidik itu kesakitan. Kalau kita dididik itu kadang-kadang sakit, saudara. Tetapi itulah firman Tuhan. Kalau kita ditegur firman Tuhan, kadang kita sakit hati. Mungkin orang lain menegur saudara, mungkin sakit hati. Jadi kalau kita ditegur itu kadang-kadang sakit hati, tapi itu kebaikan kita. Jangan salahkan orang yang mendidik. Jangan salahkan orang yang menegur. Tapi evaluasi diri. Kalau memang itu teguran itu memang benar, mari kita dengan rendah hati. Ada peristiwa yang sangat di Alkitab itu, bagaimana Raja Daud. Daud itu seorang raja besar. Dihormati di kerajaannya, dia raja, dihargai, disegani. Tapi ditegur oleh Nabi Nathan. Daud mengucap syukur. Padahal Daud raja bisa bunuh Nathan itu. Kalau Daud sakit hati, dia bisa bunuh Nathan itu. Mungkin orang lain gak berani menegur, tapi Tuhan menegur. Dan Daud evaluasi diri, iya, saya berdosa. Jadi bukan siapa yang menegur yang penting, tapi apakah benar teguran itu diberikan kepada kita. Kalau benar, mari kita akan koreksi diri. Jikalau kita nggak sesuai firman Tuhan, mari kita koreksi diri. Sehingga dosa-dosa yang selama ini kita lakukan, kejahatan yang selama kita lakukan, bisa diakhiri. Karena kita ada perubahan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sekali lagi minggu yang lalu kita belajar, firman Tuhan ini bukan untuk dihafal, ya kan? Kita tahu minggu yang lalu saya beri ilustrasi, ada seorang yang menghafal banyak ayat firman Tuhan karena namun dia pemabuk. Waktu mabuk ayat-ayat yang dihafal itu keluar. Nah Tuhan nggak menilai bahwa dia ya hebat ya. Tuhan nggak berkata dia hebat ya bisa menghafal ayat firman Tuhan banyak. Tidak. Tapi Tuhan menganggap itu jahat. Kenapa? Walaupun hafal Alkitab, hafal firman Tuhan, tapi perbuatan jahat. Yang terpenting adalah apa yang dilakukan itu. Apa yang keluar itu. Oleh sebab itu, jikalau saat ini mungkin saudara masih ada keinginan yang tersimpan di hati. Keinginan perbuatan jahat. Keinginan untuk balas dendam. Keinginan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Yang mungkin sekarang masih tersimpan dalam hati saudara. Mari, biarlah firman Tuhan menegur saudara dan saya. Sesuatu yang jahat itu sehingga tidak sampai keluar karena sudah dikalahkan dengan firman yang ada di hati kita.
Saya percaya saudaraku yang kasih Tuhan, walaupun seorang anak makannya banyak, tapi kadang-kadang orang yang sakit penyakitan itu kan nggak bisa makan. Seorang anak ketika sakit-sakitan itu sudah mulai nggak mau makan. Atau mungkin makan tapi makan nggak sehat. Apa makan nggak sehat itu? Misalkan ya perbuatan jahat tadi. Itu membuat menghambat rohani kita. Duduk di dalam tengah pencemooh, kita memfitnah, kita berdosa, bergosip. Itu membuat kita nggak suka firman Tuhan. Membuat kita nggak bertumbuh rohani kita. Jadi mari kita akan sungguh-sungguh terus bertumbuh. Jikalau ada kejahatan, semuanya pasti ada kejahatan. Saya pun juga ada kejahatan. Mari bersama-sama kita evaluasi. Jikalau ada kejahatan, mungkin sebagian sudah kita lakukan. Mari kita akan berhenti. Tapi mungkin ada kejahatan yang sudah tersimpan di hati saudara yang belum keluar. Mungkin menunggu waktu, kesempatan, biarlah kita bisa gagalkan. Mari mengaku kepada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan koreksi hidup kita. Ada proses demi proses. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan? Kerjakan bagian kita. Firman Tuhan, mari belajar taat. Mari evaluasi diri. Firman Tuhan yang kita dengar harus mengoreksi diri saya. Suatu saat ada seorang suami istri mengikuti acara apa itu ya, Moment of Unity ya, di sebuah gereja Moment of Unity itu ada kesatuan suami istri, yang hadir hanya pasangan suami istri saja. Temanya tentang suami istri. Ketika seminar berjalan, mereka berkata, Pak, pada panitia itu, saya nggak mau tidur dengan suami saya. Padahal salah satu syarat pasangan suami istri harus tidur satu kamar suami istri. Tapi ada pasangan suami, saya nggak mau tidur dengan suami saya. Bagaimana kalau tidur dengan tempat yang lain? Karena ngotot ibu ini memperbolehkan, ya udah nggak apa-apa Bu. Akhirnya ibu ini tidur di tempat yang lain dan suaminya tidur sendiri. Seminar mulai berjalan, terus pada hari yang kedua, rupanya ibu ini mulai mau duduk di samping suaminya. Dan pada waktu mendengarkan terus seminar ini, ibu berkata, tuh dengar kamu tuh, dengar, bertobat, dengar kamu, tuh perbuatanmu itu. Lalu ganti pembicara yang lain membicarakan tentang istri, ganti saudara. Suami berkata sambil toel, itu dengar tuh, kamu harus bertobat tuh, kamu harus berubah. Di hari ketiga, akhirnya ada pembicara yang berkata, saudara-saudara, perubahan itu harus diawali dari saya. Saya tidak akan menuntut saudara berubah sebelum saya berubah lebih dulu. Saya tidak akan menuntut, dia seorang bapak, saya akan menuntut istri saya berubah sebelum saya berubah dulu. Akhirnya suami istri berpelukan dan berkata, iya, saya salah. Mestinya saya yang harus berubah lebih dulu. Sang istri jawab begitu, iya Pak,
Enggak, mestinya saya yang berubah dulu. Tapi selama ini saya ini untuk Bapak berubah. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, kita berbuat dosa itu manusiawi. Tapi yang Tuhan inginkan, mari mengaku dosa. Mengakui di depan Tuhan. Kita tinggalkan semua itu. Kita bertumbuh. Saya percaya kalau kita tidak lagi mau hidup dalam dosa. Saya percaya jika hati kita itu tidak mau kita gunakan untuk sarang menampung rencana dosa kejahatan itu. Saya percaya rohani kita akan bertumbuh semakin sehat dan berbuah semakin serupa dengan Kristus. Hati yang jahat menjadi penghalang kerohanian untuk bertumbuh. Kita harus menyukai firman Tuhan, merupakan cara membuang kejahatan dalam hidup kita. Sehingga rohani kita akan bertumbuh dan berbuah. Karena hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya percaya kita semuanya adalah pernah memenuhi hati kita dengan kejahatan-kejahatan. Saya percaya karena kita manusia, tempat bersalah. Tuhan tidak mempersoalkan berapa dosa yang kita lakukan. Tapi Tuhan memandang, menghargai siapa yang mau mengakui dosanya, mengaku kejahatan, dan bersedia membuang kejahatan itu bersama dengan Tuhan. Mari kita mengaku kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubah hidup kita. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Katakan, Engkau penjuru, ku tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan telah kita dengarkan bersama. Saya percaya Bapak Ibu dan saya pasti pernah melakukan kejahatan-kejahatan, perbuatan jahat, kebencian, dendam, kepahitan, kecemaran
itu yang menghambat kita bertumbuh. Walaupun mungkin kita semua sudah bertumbuh rohani, tapi Tuhan tetap menghendaki. Melalui 1 Petrus Tuhan berkata, kamu harus tetap bertumbuh. Kita terus bertumbuh. Kita belajar firman Tuhan, itu nutrisi pertumbuhan rohani kita. Tapi juga mari kita buang penghambat, sakit penyakit rohani yang menghambat pertumbuhan rohani, yaitu kejahatan, kepahitan, geram, dan sebagainya yang ada dalam hati kita. Bila firman Tuhan yang kita pelajari itu akan menjelaskan kita, membuka pikiran kita, sehingga kita mengakui kesalahan kita, akan bisa mengubah kita, sehingga kita tidak lagi memilih duduk di tengah-tengah pencemooh, duduk bersama orang berdosa, duduk dalam kedosaan, tetapi memilih firman Tuhan. Artinya memilih terus diperbaiki, meninggalkan kejahatan itu dalam hidup kita, supaya kita bertumbuh dan berbuah. Kita pujikan kembali pujian ini. Merupakan doa kita. Berkata pada Tuhan, Tuhan, ubah hatiku. Tuhan Sang Penjunan sanggup mengubah kita. Jika kita terbuka, Tuhan akan mengubah kita. Jika kita mengaku, akui saudara, apa yang kejahatan yang saudara lakukan. Apa yang saudara akan rencanakan kejahatan yang mungkin masih tersimpan di hati, akui pada Tuhan. Supaya Tuhan tolong saudara. Ubah hatiku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan, ubah kami. Engkau penjunan di tanah liat, bentuk jaringkan di hidup aku. Seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Biar Tuhan mengubah kita, menjamah kita, jika kita terbuka mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan turun tangan akan mengubah hidup kita. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa. Saya percaya Bapak Ibu juga punya pergumulan doa selama ini. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata,
Jikalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Kita bisa berkata gunung pindah, dan gunung itu akan pindah. Iman kita akan menentukan kuasa doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kita akan berdoa, saudaraku. Doa dengan penuh keyakinan iman. Walaupun kita punya iman yang kecil, hanya sebesar biji sesawi, kita bisa berkata gunung itu pindah, dan gunung pun itu akan pindah. Tetapi saudaraku, seandainya gunung itu tidak berpindah, seandainya masalah kita masih ada, seandainya sakit penyakit kita masih ada, mari kita percaya, tetap percaya kepada Tuhan. Saudara punya pergumulan, saudara punya masalah, saudara punya kerinduan. Mari kita pujikan pujian ini mengawali saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman saudara. Kita nyanyikan pujian ini. Apakah masih ada harapan melewati barisan rasa sesak di dada, imanku berkata Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya ayatnya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu Tuhan, sementara musik akan diiringi, mengiringi doa saudara, silakan saudara berdoa. Ada pergumulan saudara, mungkin ada pengakuan dosa saudara, ada komitmen saudara, apapun katakan dalam doa saudara. Tuhan berjanji kalau kita punya iman yang kecilnya sebesar biji sesawi, kita bisa berkata gunung itu pindah, dan gunung pun itu pindah. Tetapi seandainya gunung itu tidak berpindah, mari tetap kita percaya. Tetapi seandainya masalah saudara masih ada, seandainya sakit penyakit masih ada, masih kita alami, mari tetap percaya. Silakan berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang punya kuasa. Nyatakan pergumulan saudara pada Tuhan pada saat ini.
Kita akan nyanyikan pujian kembali. Apakah masih ada melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun tubuhku tak berpindah, tetap percaya Kau punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah menyerah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan, yang walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Katakan bait akhir lagi. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kita selalu mengaku dosa kita, kejahatan kita, karena itulah yang menjadi penghalang pertumbuhan rohani kita.
Bila firman yang kita renungkan, yang sering kita dengarkan, akan mengoreksi hidup kita, sehingga hidup kita akan selalu berpadangan dengan firman Tuhan. Bila kita bertumbuh ke arah Kristus dan berbuah dalam kebenaran. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, persilakan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah hari Minggu sudah selesai. Mari kita bersalaman satu dengan yang lainnya, dan seiring dengan kita berjalan keluar, kita bersalaman dengan pendeta dan ibu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.